Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Dewan Penguji, dan yang saya hormati Profesor Edwardus Sandelin, MPA, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Yohana Kusuma Jiran, mahasiswa MPA Universitas Gadjah Mada, Angkatan 80 dari Konsentrasi Finance. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian tesis yang berjudul Hubungan Kinerja ESG dan Pengambilan Risiko Perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BI periode 2017 hingga 2022. Latar belakang penelitian ini adalah investor ingin perusahaan dapat menyajikan informasi terkait keputusan bisnis dan solusi jangka panjang atas isu keberlanjutan. Berdasarkan hasil Global Investor Survey tahun 2022, investor ingin perusahaan dapat melaporkan dampak perusahaan terhadap lingkungan, sosial, serta masa depan perusahaan sebesar 60%. Kemudian, perusahaan diharapkan dapat mengerti efek keputusan bisnis terhadap efek ekonomi secara keseluruhan sebesar 81%. Kemudian terdapat penelitian yang menyatakan bahwa kinerja ESG mempengaruhi kecepatan keputusan investor untuk ambil bagian dalam investasi pada suatu perusahaan. Adanya indeks berbasis ESG dan peraturan tentang penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keuangan berkelanjutan pada pasar modal di Indonesia. Kemudian terdapat berbagai macam hasil penelitian seperti kinerja ESG mengurangi pengambilan risiko, pengalaman dari manajemen yang mempengaruhi pengambilan risiko pada suatu perusahaan, ESG dapat menurunkan cash holding, hubungan negatif antara tata kelola perusahaan dengan pengambilan risiko, kinerja ESG mempengaruhi solvabilitas, hubungan kinerja ESG dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian dan apabila terjadi ketidakpastian pada kondisi kebijakan ekonomi, maka perusahaan lebih memilih untuk melakukan pengambilan risiko yang rendah. Berikut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, investor, pemerintah, dan para pemangku kepentingan memberikan perhatian lebih atas isu berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian terdapat berbagai macam hasil penelitian terkait kinerja ESG. Selain itu, penelitian tentang hubungan ESG dan pengambilan risiko perusahaan masih sedikit. Penelitian ini memiliki 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap pengambilan risiko perusahaan? Yang kedua, apakah transparansi memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan? Dan yang ketiga, apakah tata kelola memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu, yang pertama, menguji pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko. Yang kedua, menguji peran faktor transparansi dalam memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Dan yang ketiga, menguji peran faktor tata kelola dalam memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori legitimasi, teori sinyal, teori pemangku kepentingan, dan teori agensi. Teori legitimasi membahas bahwa tindakan perusahaan seharusnya dapat beroperasi sesuai dengan budaya seperti nilai, kepercayaan, norma, dan peraturan yang berlaku pada lokasi serta dari masa ke masa. Kemudian perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat apabila perusahaan memperhatikan isu sosial dan lingkungan. Teori sinyal menyatakan adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak eksternal yang dikenal sebagai asimetri informasi. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar perusahaan dapat merealisasikan strategi dan mencapai tujuan. Teori agensi membahas adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen yang dapat menimbulkan konflik atas kepentingan dari prinsipal dan agent. Pengambilan risiko merupakan perilaku seberapa besar perusahaan berani mengambil risiko. Risiko tersebut terkait risiko likuiditas dan risiko solvabilitas. Cash ratio dan leverage merupakan bagian dari kebijakan keuangan yang dibentuk oleh manajemen. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. Kinerja ESG mengurangi pengambilan risiko. Perusahaan lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko dan memperhatikan keberlangsungan perusahaan yang bertambah pada rendahnya tingkat pengambilan risiko. Solvabilitas semakin tinggi apabila kinerja ESG juga semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yaitu kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko perusahaan. Kemudian, perusahaan dengan tingkat transparansi informasi yang tinggi cenderung kurang mengambil risiko. Perusahaan memerlukan dana dalam penerapan ESG dan ESG membantu perusahaan menjadi lebih transparan. Oleh karena itu, hipotesis kedua yaitu
Transparansi memperkuat pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengendalian terhadap perusahaan yang diasosiasikan dengan rendahnya proteksi kepada investor eksternal. Perusahaan memiliki karakteristik tata kelola yang berbeda-beda, sehingga setiap perusahaan akan memiliki tingkat pengambilan risiko yang juga berbeda. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yaitu tata kelola memperkuat pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian periode 2017 hingga 2022. Perusahaan yang memiliki skor ESG secara berturut-turut periode 2017 hingga 2022. Perusahaan semua sektor di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka model persamaan dengan variabel cash ratio terdiri dari 21 perusahaan, dan model persamaan dengan variabel leverage terdiri dari 27 perusahaan. Berikut definisi variabel operasional. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengambilan risiko yang diukur dengan menggunakan cash ratio dan leverage. Kemudian variabel independen pada penelitian ini yaitu kinerja ESG. Variabel kontrol pada penelitian ini terdiri dari ROA, tangible asset, dan COVID, yang merupakan variabel kami. Selanjutnya, variabel moderasi pada penelitian ini adalah bid-ask spread dan ownership. Berikut ini model persamaan yang digunakan. Uji hipotesis pertama pada penelitian ini menggunakan model persamaan 1 dan 2. Sedangkan uji hipotesis kedua menggunakan persamaan 3, 4, 5, dan 6. Kemudian uji hipotesis ketiga menggunakan model persamaan 7, 8, 9, dan 10. Berikut merupakan statistik deskriptif model persamaan variabel dependent cash ratio. Berikut merupakan statistik deskriptif model persamaan variabel dependent leverage. Pembelian model persamaan diuji dengan menggunakan uji Chow, uji Hosman, dan uji LM. Dari hasil pengujian tersebut, model yang dipilih untuk model persamaan 1 hingga 10 kecuali model persamaan 7 adalah random effect model. Sedangkan model persamaan 7 menggunakan fixed effect model. Berikut merupakan hasil uji normalitas. Tidak semua model persamaan memenuhi uji normalitas, namun hal ini tidak menjadi masalah pada sampel yang besar. Berikut merupakan hasil uji heteroketastisitas. Terdapat beberapa model persamaan yang mengalami heteroketastisitas. Oleh karena itu, generalized least squared digunakan untuk mengatasi masalah heteroketastisitas. Berikut hasil uji multikolonialitas dan korelasi pada model persamaan variabel dependent cash ratio. Berikut hasil uji multikolonialitas dan korelasi pada model persamaan variabel dependent leverage. Uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh positif signifikan terhadap cash ratio, dan kinerja ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Sehingga hipotesis pertama diterima, yaitu kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko perusahaan. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan hasil yang tidak signifikan, baik secara cash ratio maupun leverage. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak. Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan hasil yang negatif signifikan terhadap cash ratio dan positif signifikan terhadap leverage. Sehingga hipotesis 3 ditolak, karena tata kelola memperlemah pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Hipotesis pertama, kinerja ESG menurunkan tingkat pengambilan risiko perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki perilaku atau tidak lebih berhati-hati dan memperhatikan keberlangsungan dalam pengambilan risiko. Apabila dikaitkan dengan teori sinyal, investor dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja ESG yang semakin tinggi memiliki dampak pada rendahnya pengambilan risiko pada perusahaan tersebut. Kemudian, hipotesis kedua, pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan yang dimoderasi dengan transparansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini terkait penggunaan laporan tahunan yang kurang mampu mengamati adanya faktor tertentu, seperti tren musiman yang dapat terjadi pada periode waktu tertentu. Selain itu, agar dampak terkait PLJK nomor 51 tahun 2017 sesuai dengan ekspektasi, penerapan peraturan tersebut dapat membutuhkan jangka waktu yang panjang.
Hipotesis 3 ditolak karena tata kelola memperlemah pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko. Kinerja ESG dan tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik, sebab kinerja ESG dan tata kelola yang bagus dapat memitigasi konflik keagenan. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih berani dalam mengambil risiko, karena tata kelola yang bagus dan dapat memitigasi konflik keagenan. Apabila dikaitkan dengan teori legitimasi dan teori sinyal, para pemangku kepentingan percaya bahwa ESG sinyal yang bagus dan menciptakan reputasi serta kepercayaan untuk memberikan dana. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan. Pertama, kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko perusahaan. Kedua, transparansi tidak memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Dan yang ketiga, tata kelola memperlemah pengaruh kinerja ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan. Implikasinya yaitu, investor di risk averse dapat memilih perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi sebagai pertimbangan dalam keputusan investasi, karena perusahaan tersebut cenderung memiliki pengambilan risiko yang rendah. Sedangkan investor tipe risk taker dapat mempertimbangkan perusahaan dengan kinerja ESG yang bagus dan tata kelola yang bagus, karena perusahaan tersebut cenderung lebih berani dalam pengambilan risiko. Penelitian ini mengalami keterbatasan sampel karena belum semua perusahaan di Indonesia memiliki kinerja ESG, sehingga sampel masih relatif lebih sedikit. Kemudian terdapat beberapa data outlier yang harus dihilangkan dari hasil pemilihan sampel, sehingga jumlah sampel penelitian berkurang. Selanjutnya, transparansi tidak signifikan, kemungkinan penggunaan proksi tidak tepat, karena transparansi masih dapat dilakukan dengan menggunakan proksi lain. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur transparansi. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan sampel penelitian bukan hanya sampel dari Indonesia saja, tapi dapat ditambahkan negara lain sehingga data semakin banyak. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.